Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di bulan yang keempat dalam penanggalan Hijriyah, bulan Rabiul Tsani ini sekaligus bulan Oktober. Kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik di tengah kesibukan kita memakmurkan dunia mencari nafkah, kembali diberikan kemudahan untuk bisa sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita sholat duhur berjamaah, dan kembali kita akan menikmati Maidatur Rahman, hidangan Allah dalam majelis ilmu, yang mana kita berharap mudah-mudahan setiap detik waktu yang kita lakukan ini akan kelak di yaumil qiyamah menjadi pemberat timbangan amal kita, sekaligus kita berharap dengannya bisa menjadikan wasilah untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, kembali kita akan membahas tema seputar fikih keluarga dalam bab waris, yang merupakan ilmu diwasiatkan oleh Nabi SAW untuk kita pelajari. Dan pada pertemuan sebelumnya, kurang lebih 3 sesi kita sudah membahas tentang urgensi ya, kenapa kita perlu bahkan wajib belajar ilmu waris. Maka pada siang hari ini kita akan masuk kepada teori-teorinya, pembahasan seputar ilmu waris. Yang kita hari ini akan bahas adalah wilayah pengenalan dulu jamaah sekalian ya. Jadi setelah kita mengetahui kenapa kita harus belajar ilmu waris, maka berikutnya kita akan mengenal apa sih yang dimaksud dengan waris dan ilmunya ya. Sekaligus nanti juga akan kita bahas jamaah sekalian perbedaan antara 3 konsep, yang mana dari 9 kesalahan praktek pembagian waris yang sudah kita bahas sebelumnya Pak adalah adanya kerancuan di dalam praktek antara waris, hibah, dan wasiat ya. Jadi tidak sedikit umat Islam tidak bisa membedakan antara 3 hal ini, yang mana akhirnya ketika 3 hal ini tidak bisa dibedakan Pak, itu akan menimbulkan kesalahan di dalam praktek pembagian waris ya. Maka nanti selain kita akan mengenal apa itu waris atau ilmu waris ya, dan juga mungkin dasar-dasarnya, maka kita pun akan membahas perbedaan antara ketiga istilah, yaitu waris, hibah, dan wasiat ya. Baik, jadi sebelum kita masuk jamaah sekalian kepada apa perbedaan antara 3 istilah tadi, kita akan mengenal dulu tentang konsep waris ya, secara definisi atau secara pengertian terminologis ataupun etimologis. Yang mana kalau secara bahasa Pak, kalau secara bahasa istilah waris itu sebenarnya artinya adalah intiqalu syai' ya minasyakhsi ila syakhsil akhar. Jadi berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Itu definisi waris secara bahasa. Bisa sifatnya materi, bisa sifatnya non materi ya. Makanya dalam percakapan kita sehari-hari juga kan ada Pak ungkapan-ungkapan, wah anak ini mewarisi sifat bapaknya. Nah, maksudnya berpindah tuh sifatnya dari ayahnya kepada bapaknya ya. Dan ini berarti kalimat ini Pak menunjukkan makna waris secara materi atau non materi? Non materi ya. Sebagaimana Nabi SAW juga menyebutkan al ulama warasatul anbiya, bahwa ulama itu adalah apa Pak? Ulama adalah ahli waris atau pewaris? Ah? Masih pewaris. Ada ahli waris ya, yang tepat ulama adalah ahli waris para nabi ya. Dan nabi adalah pewarisnya ulama ya, karena pewaris itu artinya pihak yang meninggal, yang nanti akan mewariskan sesuatu. Sedangkan yang menerima hak waris disebut ahli waris ya.
Jadi terjemahan yang paling tepat itu ulama adalah ahli waris para nabi, ya. Nah, tentu yang dimaksud dengan apa yang diwariskan oleh nabi ini bukan materi, ya, karena dalam hadis Nabi juga mengatakan wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma. Dan sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham, tapi yang mereka wariskan adalah ilmu. Nah, jadi maka istilah waris di sini secara bahasa berpindahnya sesuatu. Tapi tentu Pak, yang kita maksud dengan waris di sini adalah perpindahan yang bersifat materi, ya. Yang mana definisi waris di dalam ilmu faraid yang terkait perpindahan materi itu dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah didefinisikan sebagai hakun qabilun litajazzu. Ya, jadi hak harta yang bisa dibagi-bagi. Nah, di sini yang harus kita pahami Pak, bahwa yang diwariskan ini wujudnya adalah hak harta atau hak kepemilikan harta. Bisa jadi ketika meninggal hartanya memang ada, bisa jadi Pak ketika orang ini meninggal hartanya di tangan orang lain, berupa piutang misalnya. Nah, maka itu pun termasuk sesuatu yang diwariskan. Jadi kalau misalnya Pak ada orang punya akad hutang piutang, rupanya yang memberi piutang, ya artinya yang memberi hutang ini meninggal, maka yang berhutang kira-kira masih berkewajiban nggak membayar hutang Pak? Di mana? Di akhirat apa di dunia? Nah, saya bilang, wah orang yang saya pinjam uangnya meninggal nih, ya udahlah saya bayar di dunia, di akhir aja nanti. Ada nggak kayak gitu? Ya enggak, tetap dia wajib bayar hutang, tapi bukan kepada yang meninggal, kepada ahli warisnya. Belum gugur kewajiban hutang dia, karena ahli waris ini bukan hanya mendapatkan hak harta dari almarhum yang meninggal, tapi juga hak atas kepemilikan piutangnya. Ya, termasuk juga misalnya Pak, almarhum ini seorang pekerja, ya, sebelum dia mendapatkan gajinya yang berupa jasa pekerjaannya, dia meninggal. Nah, maka gaji jasanya ini nanti diserahkan kepada ahli warisnya. Bukan berarti karena dia meninggal, oh udah berarti nggak usah dikasih jasanya, ya nggak kayak gitu. Tetap ditunaikan haknya, ya. Nah, kemudian bisa dibagi-bagi, ya, karena hakikatnya ahli waris itu biasanya lebih dari satu orang, dan yathbutu li mustahiqihi ba'da maut man kana lahu dzalik, dan si penerima bisa mendapatkannya setelah si pemilik harta ini meninggal. Jadi sekali lagi jemaah sekalian, tidak ada praktek pembagian harta waris kalau yang punya hartanya masih hidup. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan nanti Pak, kalau ada ungkapan saya bagi-bagi harta waris padahal si pemiliknya masih hidup, berarti itu dipastikan bukan waris. Ya, apalagi seorang anak yang menuntut hak waris bapaknya masih hidup. Nah, Pak, mumpung masih hidup, cepat bagi-bagi warisan. Nah, itu kalimat yang kurang beradab gitu, ya. Karena ketika si bapak ini masih hidup, pemberian yang dilakukan hakikatnya bukan waris, ya. Dan kemudian siapa ahli warisnya? Bagaimana mereka bisa saling mewarisi, ya? Man kana lahu dzalika liqarabatin bainahuma aw nahwiha. Yang mana hubungan antara keduanya, yaitu antara pewaris dan ahli waris memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan nasab, dan hubungan-hubungan lain yang nanti akan kita bahas terkait hubungan apa yang bisa menyebabkan seseorang bisa saling mewarisi harta, ya. Nah, jadi ini definisi waris sebagai perpindahan kepemilikan harta dari si pemiliknya yang meninggal kepada yang masih hidup karena punya hubungan kekerabatan. Nah, namun ini jemaah sekalian definisi dari aspek warisnya, ya. Nah, sekarang lantas apa definisi ilmu waris? Nah, ini punya makna sendiri jemaah sekalian. Jadi bedakan antara definisi waris dengan definisi ilmu waris. Nah, dalam kitab yang sama, dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah, ilmu warisnya, ya, sebagai ilmu yang mengatur tentang persoalan hukum waris, itu didefinisikan oleh para ulama sebagai ilmun bi usulin min fiqhin wa hisabin tu'arrifu haqqa kullin fit tarikah. Jadi ilmu tentang dasar-dasar fikih dan perhitungan. Jadi dasar-dasar fikih dan perhitungan ini Pak mengisyaratkan kepada kita bahwa ilmu waris itu bukan hanya membahas tentang teknik membagi harta waris, ya, tapi juga menyelesaikan persoalan-persoalan hukum sebelum pembagian harta waris. Dan saya pernah sampaikan Pak, masalah di masyarakat kita itu yang paling rumit itu bukan masalah hitungannya, ya, masalah hitungannya mudah Pak. Yang penting sudah pernah dapat ijazah SD,
insya Allah bisa ngitung Pak, ya hukum waris. Tapi SD-nya SD yang benar Pak ya, bukan SD yang apa nilainya dikatrol terus Pak. Jadi SD yang benar, belajar matematikanya standar, insya Allah ngitung waris mudah. Karena cuman kita mengenal berapa angka pecahan Pak, masih ingat? Kemarin sudah kita bahas sedikit berapa angka pecahan yang kita pelajari dalam ilmu waris. Baru 2 minggu yang lalu Pak. Masih ingat nggak? Cuma 6 saja, ya. 2/3, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 1/6 dulu, 1/8. 2/3, 1/2 ya, 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Nah itu angka pecahan yang akan menjadi pondasi dalam penghitungan harta waris. Tapi yang tadi saya katakan Pak, yang lebih rumit itu adalah persoalan sebelum menghitung. Ya, ada klaim hibah, ada klaim bahwa almarhum sebelum meninggal pernah punya hutang. Ya, atau misalnya ada seorang anak bilang, bapak ketika sebelum meninggal dalam kondisi sakit-sakitan, ini saya terus nih yang ngeluarin uang untuk biaya perobatannya misalnya. Itu kan diklaim biasanya Pak oleh anak gitu kan. Boleh nggak si anak mengklaim itu Pak, lalu dia merasa berhak dapat warisan lebih banyak atas jasa yang dia lakukan. Nah ini persoalan-persoalan seperti ini Pak yang biasanya akan muncul sebelum bicara pembagian hitungannya itu. Kalau sudah mereka sepakat Pak, yaudah kita bagi sesuai dengan hukum waris, hartanya sudah ditelusuri begini-begini, itu mudah nanti ngitungnya. Ya, teknisnya itu mudah. Tinggal yang jadi masalah menyelesaikan dulu persoalan yang muncul sebelum pembagian harta waris. Ya, ada anaknya misalnya yang murtad misalnya, ini gimana ini? Apakah tetap berhak mendapatkan warisan? Atau misalnya ada ketika yang meninggal tahun 2000 ya, hartanya baru diomongin tahun 2024. Dari tahun 2000 sampai tahun 2024 itu Pak, ada sebagian ahli warisnya yang sudah meninggal. Nah ini siapa ini? Apa gugur hak warisnya? Kalau nggak gugur diberikan kepada siapa? Nah itu kan ditelusuri itu. Nah biasanya masalah-masalah ini yang nanti akan menimbulkan banyak problem sebelum proses hitungan. Nah itulah yang disebut oleh para ulama ilmun bi usulin min fiqhin wa hisab. Ilmu tentang dasar-dasar fikihnya, hukum-hukum yang tadi saya sebutkan, dan juga teknik penghitungan. Nah tujuannya apa? Tu'arrifu haqqa kullin fit tarikah, untuk bisa mengetahui hak-hak tiap orang yang menjadi ahli waris dalam dalam pembagian harta yang ditinggalkan oleh almarhum. Termasuk dalam hal ini Pak, menurut saya juga yang memang agak rumit dalam ilmu waris itu, ketika kita sudah selesai dengan persoalan-persoalan hukumnya, lalu ingin harta ini diserahkan kepada ahli waris, kadang yang perlu dalam tanda kutip jam terbangnya lama itu Pak, menghafal nama-nama ahli waris atau menghafal posisi-posisi ahli waris dan syarat-syaratnya. Itu juga yang kadang mungkin harus sering-sering dihafal. Ya, kalau saya pribadi alhamdulillah mungkin hafal ya karena memang sering kali ngisi kajian gitu kan. Artinya karena sering diulang-ulang mantap di dalam pikiran, kayak kita ngulang-ulang soal Fatihah Pak gitu ya. Tapi bagi kita mungkin yang jarang-jarang berinteraksi atau jarang-jarang membahas ilmu waris, nah ini yang kadang perlu sering-sering menghafal. Misalnya ya, suami misalnya hak warisnya kan bisa antara 1/4 bisa jadi 1/2 ya, tergantung kepada anak yang ada di dalam pembagian itu. Kemudian istri antara 1/4 dengan 1/8. Saudara misalnya bisa jadi dapatnya 2/1, bisa dapatnya sisa, bisa dapatnya 2/3 dan seterusnya. Nah itu biasanya yang agak rumit itu di hafalan-hafalan seperti ini. Tapi ya insya Allah nanti kita akan pelajari Pak. Mudah-mudahan dengan teknik yang lebih mudah, kita pakai diagram-diagram gitu ya, biar nanti mudah menghafalnya. Baik, ini definisi ilmunya. Nah sedangkan kalau dalil syariatnya jamaah sekalian, kalau dalil syariatnya adalah ya, bisa kita baca sumber ketentuan hukumnya itu Pak, semuanya berasalkan pokoknya itu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari wahyu yang disampaikan kepada Nabi, wujudnya dalam bentuk Al-Quran ataupun dalam bentuk sunnah. Kalau untuk Al-Quran jemaah sekalian, silakan nanti kalau ingin membaca ya, di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, ke-12 dan ayat terakhir dari surat An-Nisa, yaitu ayat 176. Nah ini ketiga ayat ini memang panjang-panjang Pak, ayatnya panjang-panjang tapi cukup detail menjelaskan tentang hukum waris ya. Misalnya Allah katakan di ayat yang ke-11, yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu hadzil unthayain. Allah menetapkan syariat pembagian pusaka itu jika ada anak laki-laki perempuan dengan ketentuan 2/1.
Satu. Lalu pada ayat berikutnya Allah katakan juga walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalian wahai suami mendapatkan setengah dari harta istri kalau dia meninggal tidak punya anak, ya. Walakumur rubu'u mimma lalu Allah katakan walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad, dan para istri dapat seperempat kalau suami yang meninggal itu tidak punya anak. Nah, itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 12. Nah, sedangkan kalau di An-Nisa ayat 176 Pak, itu berbicara tentang hak waris saudara dengan syarat almarhum ini tidak punya ayah atau tidak punya anak laki-laki. Namanya disebut dengan kalalah. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Ya, mereka bertanya kepada Muhammad ketika seorang meninggal, dia berstatus kalalah, tidak punya ayah, tidak punya anak, tapi punya saudara. Nah, itu bagaimana teknik pembagian warisannya. Nah, itu detail Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176 ya. Dan kita harus tahu Pak, sebenarnya hukum ini pernah saya sampaikan, kita harus tahu tanpa melihat batas umur kita. Ya, sebab yang namanya hukum waris ini berlakunya terkait dengan kematian seseorang dan kehidupan seseorang. Ya, yang mana kita semua ini Pak pada dasarnya berposisi antara dua hal, sebagai calon pewaris sekaligus sebagai calon ahli waris. Jadi tanpa melihat umur, nggak usah nunggu tua untuk belajar ilmu ini, karena kita nggak tahu batas ajal kita sampai kapan. Maka kita termasuk kita pun nggak tahu Pak keluarga kita kapan meninggalnya, gitu ya. Maka disinilah posisi kita sebagai calon pewaris sekaligus calon ahli waris. Ya, sekali lagi saya tanya Pak, mau milih yang mana dulu? Jadi pewaris dulu atau jadi ahli waris dulu? Ya, jawabannya tidak bisa milih ya. Karena sekali lagi itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Nah, kemudian kalau yang berdasarkan sunnah Pak, misalnya ya, didasarkan kepada hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari di mana Nabi SAW bersabda, "Al-hiqul fara'idhu bi ahliha, fama baqiya fali aula rajulin dzakar." Kata Nabi SAW, ini saya ingin jelaskan cara memahami hadis ini Pak ya. Kata Nabi SAW, al-hiqul fara'idhu bi ahliha, bagikanlah harta warisan itu kepada yang berhak. Maksudnya Pak, kepada yang berhak berdasarkan ketentuan Al-Quran, yang tadi dapat 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8. Fama baqiya, dan kalau masih ada yang tersisa, fali aula rajulin dzakar, maka berikanlah kepada ahli waris laki-laki yang paling utama hubungannya kepada almarhum. Nah, kalimat fama baqiya Pak, apa yang tersisa, mengisyaratkan bahwa yang mendapatkan sisa ini di awal apa di akhir Pak? Ada nggak sisa itu dapatnya di awal Pak? Nah, yang nama sisa di akhir, nggak mungkin di awal ya. Maka ketika ahli waris yang mendapatkan ketentuan Al-Quran sudah diberikan hak mereka, kalau masih ada sisa Pak, nah siapa yang paling berhak atas sisa tersebut? Ahli waris laki-laki yang paling dekat hubungannya kepada almarhum. Contohnya Pak, almarhum ini punya anak laki-laki, punya saudara laki-laki. Antara anak laki-laki dengan saudara laki-laki, siapa yang paling dekat hubungannya? Anak atau saudara? Jelas anak laki-laki. Maka yang tersisa sepenuhnya diberikan kepada anak, saudara nggak dapat. Tapi kalau anak nggak ada Pak, namun keluarga laki-lakinya misalnya saudara laki-laki dan keponakan laki-laki, mana antara saudara dengan keponakan yang paling dekat? Saudara daripada keponakan. Kalau antara saudaranya nggak ada Pak, saudaranya nggak ada, tapi dia ada keponakan dan pamannya masih hidup. Nah, antara keponakan dengan paman mana yang paling dekat hubungannya? Siapa? Keponakan sama paman Pak, mana yang paling dekat hubungannya? Paman itu berarti anak saudara ayah, keponakan itu anak dari saudara kita. Mana yang paling kuat hubungannya kepada almarhum? Keponakan Pak. Termasuk dalam masalah ini perwalian nikah pun yang paling kuat keponakan daripada paman. Jadi kalau ada seorang wanita mau menikah, saudaranya udah nggak ada, anaknya nggak ada, bapaknya nggak ada Pak, bukan pamannya yang dicari tapi keponakan. Nah, itu yang disebut dengan fali aula rajulin dzakar, ya, ahli waris laki-laki yang paling dekat hubungan. Yang paling terakhir Pak, yang paling jauh hubungannya adalah sepupu. Ya, jadi hubungannya itu anak, ayah, ya urutannya itu anak, ayah, kakek,
lalu kemudian saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman dari jalur ayah, dan yang terakhir adalah anak dari si paman, yaitu sepupu laki-laki. Nah, itu urutan ahli waris laki-laki yang paling dekat kepada almarhum ya. Nah, jadi misalnya jamaah sekalian, contoh kasusnya Pak. Seseorang meninggal, dia punya ahli waris berupa istri dan anak laki-laki. Maka istrinya itu Pak dapat 1/8. Lalu ada yang tersisa. Maka yang tersisa ini diberikan kepada siapa? Si anak laki-laki. Tapi almarhum ini Pak nggak punya anak laki-laki, tapi dia punya saudara. Maka istrinya dapat berapa? Almarhum nggak punya anak laki-laki, tapi punya saudara laki-laki. Maka istri almarhum dapat berapa? 1/4. Karena almarhum nggak punya anak laki-laki Pak. Jadi dia bertambah haknya dari 1/8 menjadi 1/4. Nah, saudara laki-laki dapat berapa? Sisa dari 1/4 berapa Pak? 3/4. Pertanyaannya, istri mau nggak dapat 1/4 sedangkan saudara iparnya dapat 3/4? Coba lihat Pak ya. Istri cuma 1/4 ya Pak ya. Kalau almarhum nggak punya anak, istri dapat 1/4. Tapi almarhum punya saudara kandung. Berarti kan saudara kandung dari almarhum ini saudara ipar istrinya kan? Itu dapat sisanya berapa? 3/4. Pertanyaannya, mau nggak istri antara 1/4 sama 3/4 mana yang paling banyak? Jelas 3/4 Pak. Kalau harta warisnya 4 miliar, istrinya cuma dapat 1, saudara iparnya dapat 3. Kira-kira biasanya Pak, yang namanya suami meninggal itu rumah itu ditempati oleh siapa? Istrinya kan. Padahal di situ dia cuma punya hak berapa? 1/4. Dan hak terbanyaknya malah milik saudaranya 3/4. Pertanyaannya, hari ini Pak, istri yang kayak gini mau nggak menyerahkan hak waris saudara almarhum 3/4? Nah, saya pernah ketemu kasus kayak gini Pak, istrinya nahan itu harta suaminya gitu, saudaranya nuntut gitu Pak ya. Ya karena dia saya istrinya kok gitu kan. Nah, disinilah yang pertama paling penting dipahami Pak adalah yang mau meninggal ini. Ketika seorang suami Pak, dia misalnya dalam kondisi sakit gitu ya, yang khawatir akan meninggal, nggak punya anak, tapi punya istri dengan saudara, maka sebaiknya kalau memang dia nanti khawatir istrinya, dia tahu misalnya hak waris istrinya cuma 1/4, saudaranya mungkin sudah pada mapan akan besar hak warisnya 3/4 ya. Akhirnya sebelum dia meninggal, sebisa mungkin memberikan hibah yang banyak kepada istrinya. Ya, misalnya ketika dia masih udahlah rumah ini untuk istri aja misalnya kayak gitu. Biar nanti ketika dia meninggal yang tersisa ya tinggal perintilan yang kecil-kecil yang di situ istrinya dapat 1/4, saudaranya dapat 3/4. Ya, daripada nanti ada cekcok nih antara istrinya dengan saudara kandungnya gitu kan. Nah, ini maka para suami harus paham antisipasi kasus seperti ini terjadi. Tapi kalau seandainya Pak dia tidak mengantisipasi itu, sang istri harus legowo dengan ketentuan syariat Allah bahwa dia haknya cuman 1/4 saja, sedangkan saudara almarhum dapat 3/4. Kenapa Pak? Saudara almarhum kok warisannya lebih banyak daripada istri? Kenapa Pak? Kenapa saudara almarhum 3/4, istri almarhum cuma 1/4? Alasannya kenapa? Padahal kan istri itu sosok yang paling intim bersama suaminya gitu ya. Maksudnya bisa hubungan seksual, tinggal serumah berhari-hari. Saudara kan sudah terpisah biasanya Pak. Kenapa coba? Jawaban sederhananya kayak gini Pak. Ya, tidak pernah ada mantan saudara, tapi ada mantan istri. Udah selesai. Namanya hubungan saudara itu nggak pernah putus Pak. Nasab itu nggak pernah putus. Dalam arti hubungan nasab itu lebih kuat daripada hubungan pernikahan. Nah, disitulah Islam memberikan hak yang lebih besar. Dan yang kedua Pak, biasanya orang kalau meninggal saudaranya tidak hanya 1-2 orang, bisa jadi saudaranya banyak. Lah kalau istri kan ya maksimal 4 gitu ya, minimal 1. Tapi saudara bisa banyak. Nah, dalam arti ya kalau saudaranya banyak, 3/4 yang mereka dapat itu pun sebenarnya akan dibagi-bagi kepada saudara yang banyak itu. Adapun istri yang dapat 1/4 hanya sendirian gitu. Nah, di sini juga biar para istri memahami kenapa haknya seperti itu ya. Baik, tapi kalau misalnya ingin diantisipasi ketika masih hidup ya seringlah memberi hibah. Nah, sekarang lah Pak baru kita bahas apa perbedaan antara hibah, waris dan wasiat. Karena hibah itu Pak biasanya menjadi solusi ketika kita khawatir kalau lewat jalur waris sepertinya orang tertentu ini akan dapatnya sedikit, kayak istri tadi Pak. Kalau kita masih hidup, kita tahu istri kita akan dapat 1/4 atau 1/8, ya maka bagaimana solusinya kalau nanti kita meninggal dia dapat yang lebih banyak? Ya, maka caranya adalah lewat jalur
hibah, bukan lewat jalur wasiat Pak ya. Nanti solusinya pakai jalur hibah. Maka disinilah kita akan lihat perbedaannya, apa beda antara waris, hibah dan wasiat. Ya. Perbedaannya jemaah sekalian bisa kita lihat pada 4 aspek. Ya, dari 4 aspek ini nanti diantaranya ada dipecah lagi menjadi 2. Pertama dibedakan dari sisi waktu. Yang kedua dibedakan berdasarkan penerimanya siapa. Siapa penerima waris, siapa penerima hibah, siapa penerima wasiat ya. Yang ketiga berdasarkan aspek nilainya, kuantitasnya, dari 100% misalnya berapa persen ya. Lalu yang keempat hukumnya, dari aspek hukum. Kalau dari aspek waktu kita bisa bedakan menjadi 2 Pak. Ada waktu akad, ada waktu penyerahan harta. Ada waktu akad, ada waktu penyerahan harta. Jadi mirip kayak gini jemaah sekalian. Saya kasih analogi perbedaan antara waktu akad dengan penyerahan itu. Misalnya seperti jual beli online Pak, online shopping. Jual beli online itu antara waktu akad dengan waktu kita menerima barang sama atau beda Pak? Beda kan? Nah tapi pertanyaannya Pak, jual beli online itu akadnya bagaimana Pak? Bentuk akadnya? Bentuk akad jual beli online itu seperti apa? Hah? Gimana akad jual beli online itu gimana kalau bentuknya? Sepakat harga. Gimana sepakatnya bahkan kita nggak ketemu sama penjualnya gitu. Artinya gini Pak, ijab kabulnya kayak mana? Ijab kabulnya lebih spesifik. Ijabnya di mana, kabulnya di mana? Jual beli online itu. Kan namanya jual beli akad itu kan ijab kabul kan? Kalau kita belanja dengan seorang Pak, kita bilang saya jual itu ijab. Lalu si pembeli bilang saya beli itu qabul. Nah, ini kalau jual belinya tradisional. Tapi kalau online, nah ini gambarnya kayak gini, Pak. Ijabnya itu ketika si penjual memasang barang-barangnya di etalase. Misalnya di marketplace misalnya Pak ya, di situ dia barang-barangnya dipajang dengan harganya masing-masing. Nah, itu namanya disebut ijab, dia menawarkan ya. Nah kita Pak pas milih-milih barang sudah qabul belum? Belum qabul, baru milih gitu ya. Pas check out sudah qabul belum? Check out belum. Nah ya itu Pak, nanti qabulnya saat kita transfer uang. Karena pas check out belum tentu itu kita qabul ya, artinya belum terjadi transaksi kalau baru check out. Terjadi transaksi itu adalah ketika kita transfer uang. Nah disitulah terjadinya ijab qabul di dalam transaksi jual beli online. Tapi barangnya Pak tentunya dikirimkan pada waktu yang akan datang, bisa sehari, 2 hari dan seterusnya, bahkan bisa sehari gitu ya. Nah, jual beli online ini Pak, kalau dalam hukum muamalah sebenarnya masuk dalam bab jual beli salam namanya. Jual beli pre-order. Jadi kita pesen dulu, bayar pembayaran di muka, tapi barangnya baru kita terima beberapa waktu berikutnya. Itu sebenarnya dalam istilah fikih muamalah namanya disebut jual beli salam. Ya, jual beli salam. Nah, jadi tapi intinya yang bisa kita pahami Pak dari jual beli online ini antara akad dengan diserahkannya barang itu waktunya berbeda ya. Nah, maka begitu juga antara waris, hibah dan wasiat Pak, itu punya 2 komponen waktu akad dan waktu penyerahan. Kalau untuk waris ya, waris itu waktu akadnya setelah seseorang meninggal. Ya, sedangkan diserahkannya harta Pak ya sama setelah seseorang meninggal. Makanya tadi saya katakan tidak ada bagi-bagi harta waris kalau pemiliknya masih hidup. Jadi si pemiliknya meninggal, hartanya diserahkan ketika setelah dia meninggal. Kalau hibah Pak, hibah kebalikannya. Hibah itu kebalikannya. Waktu akadnya sebelum meninggal, sebelum wafat, diserahkannya juga secara efektif sebelum wafat. Ya, nah yang menarik itu di wasiat, karena wasiat ini Pak setengahnya mirip waris, setengahnya mirip hibah. Kalau wasiat ini akadnya sebelum wafat, tapi dijanjikan penyerahannya setelah wafat. Jadi kalau ada orang misalnya Pak mengatakan rumah ini menjadi milik kamu setelah aku wafat, walaupun dia tidak nyebut waris, wasiat atau hibah, langsung kita bisa pahami bahwa maksudnya adalah wasiat. Karena dia mengatakan rumah ini menjadi milik kamu setelah aku wafat. Nah itu akadnya wasiat. Tapi kalau dia bilang rumah ini menjadi milik kamu ya, langsung hari ini juga balik nama untuk kamu. Berarti apa namanya Pak? Bukan jian. Hah? Hibah gitu ya. Makanya pernah saya sampaikan nih, kalau seorang istri ya
dibilang istri disampaikan oleh suaminya, mah yang pakai mobil ini untuk keperluan kamu sehari-hari. Nah, maka istri yang pintar langsung nanya, ya mohon maaf nih mas, ini maksudnya pinjaman atau ngasih hibah? Langsung dipastikan ini pinjaman atau hibah, ya. Bukan waris pak ya, bukan waris, bukan wasiat. Atau bisa jadi pak, istrinya bilang ini pinjaman, hibah atau wasiat. Nah dari 3 hal ini pak, wasiat nggak boleh. Kenapa? Karena istri nanti termasuk ahli waris. Ahli waris tidak boleh menerima wasiat, nanti akan kita sebutkan. Berarti tinggal 2 yang tersisa. Antara itu bisa jadi sekedar dipinjamkan atau itu dihadiahkan, dihibahkan. Hadiah sama hibah mirip pak, ya. Hadiah itu biasanya nilainya bisa kecil bisa besar, tapi kalau hibah itu biasanya konotasinya nilainya besar. Perbedaan antara hibah dengan hadiah itu dari sisi kuantitas barang yang diberikan. Tapi sebenarnya konsepnya sama saja, yaitu pemberian cuma-cuma tanpa ada syarat tertentu. Nah itu namanya hibah atau hadiah, ya. Nah jadi seorang istri yang kemudian nanya kayak gitu pak, jangan tersinggung kita sebagai suami, karena dia mengantisipasi jangan sampai kemudian akadnya nggak jelas, ya. Nah maka suami kemudian jawabnya kayak gimana pak bagusnya? Ngomongnya minjemin apa itu hibah? Bagusnya? Ya, terserah para suami mau ngasih apa, mau ngasih pinjaman atau hibah, itu urusan kalian. Istilahnya itu. Dalam arti kalau misalnya khawatir anak-anaknya masih ada dan seterusnya, harta warisnya nggak seberapa, ya udah berarti sama istrinya dipinjemin aja. Nah, kalau berarti akadnya pinjaman pak, maka nanti kalau suaminya meninggal mobil itu menjadi harta waris. Istri di situ cuma punya hak 1/8 atau 1/4. Tapi kalau dia bilang hadiah atau hibah, maka itu disebut sebagai tidak lagi sebagai harta waris, sudah sepenuhnya menjadi milik istri. Tapi istri yang kemudian bilang, suami yang bilang untuk kamu hibah gitu kan, nah maka istri langsung bilang, ya udah mas kalau begitu langsung kita balik nama gitu, karena biar efektif, biar tidak jadi konflik nanti di kemudian hari. Baik, tapi yang ingin saya tanyakan lagi pak, tadi kan kita bicara waris ya. Waris itu kan akad dan penyerahan hartanya setelah wafat. Pertanyaannya pak, kalau hibah dan wasiat jelas akadnya antara yang memberi hibah atau wasiat dengan yang menerima hibah atau wasiat, karena yang memberi hibah atau wasiat masih hidup. Tapi pertanyaannya pak, kalau waris itu kan akadnya setelah wafat, siapa yang berakad pak? Siapa yang memberi? Bisa nggak ada orang meninggal berakad sama orang hidup pak? Kan yang namanya akad itu kan antara 2 pihak pak ya. Kalau hibah sama wasiat masuk akal karena orang yang punya hartanya masih hidup, ya. Nah, tapi kalau waris kan ini akadnya setelah wafat. Pertanyaannya siapa yang berakad? Nah, siapa Pak? Apa mungkin ada ahli waris berakad dalam mimpi ketemu sama almarhum? Nggak bisa. Maka yang ingin saya tegaskan Pak, waris itu akadnya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti ketika seseorang meninggal, harta sesungguhnya ini kembali kepada pemilik aslinya, yaitu siapa? Allah. Maka Allah lah yang berakad dengan ahli waris. Kamu dapat 1/2, 1/4, 1/8 dan seterusnya, itu ketentuan Allah. Ahli waris tidak bisa menentukan. Ya, itu adalah ketentuan Allah. Artinya kalau kita tidak menentukan pembagiannya sesuai ketentuan Allah, Pak, berarti kita seakan makan harta orang lain yang bukan hak kita. Dalam hal ini, dalam tanda kutip ya, orang lain yang dimaksud adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan, beranikah kita memakan harta dari milik Allah Subhanahu wa taala? Itu yang jadi masalah, ya. Nah, jadi maka kalau kita sedang bagi-bagi waris, sertakan Allah di dalam proses itu. Karena hakikatnya kita sedang membagi-bagi harta milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, sekarang berikutnya, Pak. Penerimanya siapa? Kalau waris, jelas yang menerima hanyalah ahli waris. Nanti kan kita bahas ya, siapa ahli warisnya, nanti akan ada diagramnya. Yang kedua, Pak, kalau hibah, penerimanya boleh siapa saja. Ahli waris boleh, tetangga boleh, teman dekat boleh, siapapun boleh. Mau muslim, mau kafir, boleh menerima hibah. Sedangkan kalau wasiat, maka kebalikan dari harta waris, Pak. Wasiat itu yang boleh menerima hanya selain ahli waris. Selain ahli waris. Jadi kalau ada seorang ayah bilang, nanti rumah ini setelah aku meninggal ya akan menjadi milik anak bungsu. Nah, maka ini namanya waris hibah atau wasiat, Pak? Wasiat. Tapi wasiatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena yang menerima wasiat itu adalah ahli waris, ya. Tapi kalau misalnya, Pak, nanti kalau aku meninggal rumah ini menjadi milik anak angkatku.
Nah, anak angkat ini ahli waris bukan? Bukan ahli waris. Dia boleh menerima wasiat. Jadi maka siapapun yang mengangkat seorang anak nggak punya hubungan nasab, maka kalau dia ingin memberi sesuatu setelah meninggalnya hanya bisa lewat jalur wasiat. Ya, tapi wasiat pun Pak ada batasan nilainya, nggak boleh sembarangan. Ya. Nah, maka nilai hartanya berapa? Kalau untuk waris nilai hartanya Pak sesuai hukum waris. Dalam arti sesuai dengan ketentuan yang dapat 1/2, 1/3, 1/4, 2/3, 1/6, 1/8, 7/8, 3/4 ya. Nah itu nanti akan kita pelajari tekniknya bagaimana. Sedangkan kalau hibah Pak, sebenarnya hibah itu bebas, tidak ada batasan nilai. Tapi dengan catatan, kalau hibah ini diberikan kepada anak kandung boleh 100% totalitas. Tapi kalau hibah ini Pak selain anak kandung nilainya sama seperti wasiat, tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi kalau kita punya anak angkat Pak, padahal kita punya anak kandung misalnya ya, itu maksimal hibah sama seperti maksimal wasiat. Tapi kalau misalnya penerima hibah ini Pak 100% kita bagi-bagi ke anak kandung kita sampai kita nggak punya harta lagi, boleh silakan. Tapi kalau untuk hibah atau wasiat misalnya gini Pak, salah satu bentuk wasiat juga adalah amal soleh seperti wakaf. Saya ingin mewakafkan harta saya 100% untuk bangun masjid, padahal dia punya anak yang masih hidup Pak, boleh nggak? Dia ingin hibahkan ya Pak ya, dia ingin wakafkan, bukan wasiat ini, dia masih hidup nih Pak. Saya ingin wakafkan, ya berarti kan dia jatuhnya mirip seperti hibah ketika masih hidup. 100% harta saya untuk untuk bangun masjid misalnya, padahal dia masih punya anak. Boleh nggak kayak gitu Pak? Nggak boleh. Kecuali kalau anaknya setuju dengan hibah orang tuanya. Ya, tapi kalau ada misalnya ketidaksetujuan, ya anak tentu tidak akan mau protes gitu Pak ya. Tapi ada tanda-tanda ketidaksetujuan, apalagi anaknya membutuhkan, maka dilarang kita beramal soleh menghibahkan harta kita walaupun untuk kebaikan lebih dari 1/3. Karena maksimalnya adalah 1/3, 2/3-nya milik calon ahli waris kita. Nabi katakan innaka anta da'awarasataka aghniya khairun laka min anta da'hum alatan yatakaffafunan nas. Nabi pernah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ia ingin mensedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah, lalu dibatasi oleh Nabi hanya 1/3 saja. Lalu Nabi mengatakan, Pak, engkau meninggalkan keturunanmu dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada mereka nantinya meminta-minta ke orang lain. Jadi kewajiban kita ini juga menyiapkan generasi yang siap dengan ekonominya ya. Baik, jadi kalau hibah intinya untuk anak boleh 100%, tapi kalau untuk selain anak bahkan termasuk istri, saudara Pak, itu tidak boleh lebih dari 1/3. Demikian juga wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Jadi kalau kita beri misalnya rumah ini untuk anak angkat, padahal almarhum ini Pak atau orang yang punya rumah ini hartanya cuma rumah itu aja gitu ya. Nggak boleh dia ngomong untuk anak angkat semuanya. Kalau dia masih punya anak kandung atau punya ahli waris yang lain ya. Nah, tapi yang jadi masalah berikutnya Pak, kalau sang pemilik harta ini Pak sudah 100% menyerahkan hartanya kepada anaknya, sampai rumah-rumahnya gitu ya, tanah-tanahnya, bahkan mungkin rekening-rekeningnya sudah diberikan semua ke anaknya Pak. Wal iyadzubillah, anaknya durhaka Pak, si bapaknya dimasukkan ke panti jompo. Nah, kira-kira Pak, boleh nggak si bapak yang merasa sakit hati gitu ya, karena sudah menghabiskan hartanya untuk anaknya, membatalkan hibah yang sudah dia ikrarkan? Boleh? Nah, jawabannya betul Pak, boleh. Tapi khusus hanya untuk orang tua kepada anak saja. Ya, tapi kalau suami ke istri nggak bisa dibatalkan Pak. Suaminya sudah ngasih rumah ke istrinya Pak dalam bentuk akad hibah. Bukannya berterima kasih, malah istrinya selingkuh. Nah, maka boleh nggak si istri suami bilang, ya udah saya batalkan hibah kemarin, boleh nggak? Ini nggak boleh. Ya, jadi kalau untuk orang tua kepada anak boleh, tapi selain orang tua hukum hibahnya wajib dilaksanakan kalau sudah diikrarkan. Kata Nabi SAW, al-aidu ala hibatihi kal kalbi yaqi fayaqula qai'ah illa hibatal walid ala waladih. Kata Nabi SAW, orang yang menghibahkan hartanya lalu dia batalkan sepihak seperti seekor anjing yang meludah, lalu kemudian ludahnya dijilat kembali, kecuali hibah orang tua untuk anaknya. Artinya hibah orang tua untuk anaknya Pak boleh dibatalkan sepihak. Tapi hibah seorang anak kepada orang tua, hibah istri kepada suami, suami kepada istri, sama saudara atau ke orang lain, maka kalau sudah diikrarkan wajib dilaksanakan, tidak bisa dibatalkan sepihak ya.
Maka kalau kita ingin menghibahkan sesuatu selain anak kita, ya berpikir matang-matang sebelum diserahkan. Baik, dan yang terakhir Pak, hukumnya ya. Nah, kalau hukumnya ini ada dua komponen. Hukum ingin memberi dan hukum melaksanakan akad yang sudah dilakukan. Kalau hukum ingin memberi waris Pak, jelas wajib ya, karena ini adalah hak Allah untuk menentukan siapa ahli waris. Dan menyerahkannya juga sesuai dengan pemberian Allah, hukumnya wajib. Nah, tapi yang beda adalah hibah dan wasiat Pak. Kalau hibah dan wasiat ini, hukum memberi hibah atau wasiat tidak wajib, hukumnya sunnah. Artinya kalau kita misalnya tidak memberi hibah untuk istri kita, untuk anak kita, ya nggak ada masalah, silakan saja. Atau tidak buat wasiat untuk siapa? Untuk anak angkat kita, nggak ada masalah, silakan saja. Ya, itu hukumnya sunnah saja. Tapi kalau sudah diikrarkan, kalau sudah kita buat aktenya misalnya Pak, ya menyerahkannya hukumnya adalah wajib. Bahkan hibah sama wasiat Pak adalah pemberian yang harus didahulukan sebelum bagi waris. Ya, nanti akan kita bahas sebenarnya Pak. Jadi sebelum bagi-bagi waris ada beberapa hak yang harus dikeluarkan terlebih dahulu. Pertama hutang, yang pertama pengurusan jenazah, kedua hutang, ketiga pelaksanaan wasiat. Termasuk wasiat ini kalau wujudnya wakaf misalnya, maka diserahkan dulu wakafnya kepada yang ditunjuk. Nah, barulah terakhir pembagian waris yang nanti akan diserahkan kepada ahli waris. Dan ketika sudah diberikan kepada ahli waris Pak, maka harta ini sudah tidak lagi atas nama almarhum, tapi sepenuhnya menjadi milik masing-masing ahli waris. Nah, jadi ketika sudah atas nama ahli waris, ya sudah, itu menjadi tanggung jawab mereka atas harta yang mereka terima. Tapi kalau sebelum proses warisan, maka masih ada kaitan dengan almarhum, terkait dengan pengurusan jenazahnya, terkait dengan hutang piutang yang harus ditunaikan, sekaligus juga wasiat yang sempat dia ucapkan atau dia ikrarkan sebelum meninggal ya. Baik jemaah sekalian, bukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di siang hari ini ya. Kita mungkin cukupkan pembahasan tentang 3 konsep ini, mudah-mudahan bisa dicerna dan dipahami dengan baik. Hafal Pak ya kira-kira ya perbedaannya? Hah? Jangan sampai salah ya, menggunakan kalimatnya. Atau untuk biar lebih mendalami, ada yang bertanya Pak? Mungkin ada hal yang masih belum jelas? Atau ibu-ibu mungkin? Jelas? Kira-kira Pak? Ada yang masih belum jelas? Saya sebenarnya mau bahas berikutnya, tapi tanggung ini kayaknya waktunya tinggal. Ya silakan Pak. Apa? Menghibahkan. Oke. Sebagai gini Pak, hibah itu seperti sedekah. Dalam arti Pak, hibah itu ya syarat-syaratnya sama seperti umumnya kita menyerahkan harta kepada orang lain. Dalam konteks seperti jual beli Pak. Misalnya ya, yang boleh dihibahkan itu adalah harta yang menjadi milik kita sendiri Pak. Nggak boleh kita bilang sama istri atau kepada anak kita, nah ya di sono tuh, di daerah sono ada rumah itu. Ya, bapak hibahkan kepada kamu, tapi bukan punya bapak, boleh nggak? Ya nggak boleh. Namanya itu hibah. Hibah itu harus harta milik pribadi ya, sama seperti akad jual beli dan lain-lain. Termasuk Pak, hibah itu juga atas harta yang memang bisa halal diserahkan kepada penerimanya. Misalnya nggak boleh hibahnya berupa homer misalnya, ya, atau hibahnya berupa daging babi misalnya, nggak boleh. Ya, jadi hibahnya juga harus harta yang memang itu halal untuk diterima. Intinya sih kaidahnya umumnya sama seperti itu. Tapi kalau secara spesifik Pak, pertanyaannya adalah apa hukum hibah ketika dalam kondisi sakit parah? Maka hibah dalam kondisi sakit parah Pak itu dihukumi wasiat. Dihukumi wasiat. Artinya ketika dalam kondisi sakit parah ya, orang ini masih hidup sebenarnya, tapi dalam kondisi sakit parah, dia menghibahkan hartanya kepada sebagian anaknya Pak, sebagian anak kandungnya ya, maka itu jatuhnya wasiat dan ucapan hibahnya dianggap batal. Kenapa? Karena anak kandung tidak boleh menerima wasiat, dan hibah menjelang wafat itu dihukumi wasiat. Ya, demikian juga kalau misalnya hibahnya itu Pak nilainya lebih dari 1/3 kepada sebagian anak, kalau sebagian anak kandung jelas itu tidak bisa dibenarkan sebagai hibah karena jatuhnya adalah wasiat, maka otomatis nilainya pun tidak boleh lebih dari 1/3. Nah itu, jadi maka intinya hibah yang diberikan, diikrarkan sebelum meninggal ketika dalam kondisi sakit parah itu dihukumi wasiat, terikat dengan hukum-hukum wasiat. Tapi sah sebagai wasiat, bukan sah sebagai hibah. Ya, begitu. Masih ada? Ya.
maksimal. Misalnya dalam sebuah keluarga ini yang punya harta kemudian istrinya dia nggak punya anak angkat nih, itu tiba-tiba yang meninggal istrinya duluan, tuh warisnya gimana tuh? Iya. Oh. Sedangkan rumah itu bukan milik suaminya. Oke, berarti ya rumah itu nggak berpindah kepemilikan, Pak. Rumah itu tetap milik siapa? Suaminya. Nah, pertanyaannya kalau yang meninggal adalah istrinya, ya yang perlu diinventarisir pertama kali adalah istrinya punya harta nggak? Ya kemungkinan ada lah, Pak. Emang yang punya harta cuma suami aja. Istri kan juga bisa punya harta kan? Bisa jadi dia punya perhiasan, punya uang di rekening pribadinya, bisa jadi dia punya warisan dari orang tuanya dulu gitu kan. Nah, maka kalau yang meninggal adalah istri, ya, dan dia tidak sempat mengikrarkan sesuatu untuk anak angkatnya, ya udah nggak bisa dapat warisan. Berarti nanti harta waris dari istri ini diberikan kepada suaminya senilai seperempat untuk suaminya, seperempat sisanya untuk saudara istrinya atau saudara suaminya, Pak? Saudara istrinya, bukan ipar, saudara istrinya. Nah, maka kalau misalnya dia tidak sempat mengikrarkan wasiat untuk anak angkat, ketentuan warisannya kayak gitu. Setengah untuk suami, setengah untuk saudara istri. Tapi kalau misalnya dia sempat mengikrarkan sepertiga, Pak, tapi kalau ikrar sepertiga ini juga, Pak, harus harta pribadi dia. Nggak bisa istrinya ketika dalam kondisi sakit dia bilang, "Mas, saya wasiatkan ya sepertiga rumah ini yang punya kamu untuk anak angkat." Boleh gak kayak gitu, Pak? Saya wasiatkan sepertiga rumah ini yang punya kamu untuk anak angkat. Nggak bisa, Pak, ya. Kenapa? Karena rumah itu bukan milik istrinya gitu ya. Kecuali kalau suami bilang, "Ya udah, nanti saya wasiatkan sepertiganya untuk anak angkat kita." Berarti kan suaminya yang menyetujui itu. Tapi kalau atas nama istri berarti itu bukan wasiat. Artinya ucapannya tidak dianggap. Kenapa? Karena wasiat hanya boleh untuk harta yang murni milik pribadinya. Nah, kalau dia tidak wasiatkan tadi pembagiannya setengah untuk suami, setengah untuk saudara. Ya gitu, Pak. Baik, cukup jam 9? Bisa lagi? Ya. Siapa nih? Tadi ini dulu yang belum. Ini dulu nanti ini. Ya. Jadi saya bertanya, kalau seorang anak sudah menerima hibah dari orang tuanya, itu apakah masih mendapat Waris. Jawabannya masih, Pak. Hibah tidak membatalkan hak waris. Nah, maka ini juga semacam membuat kita berpikir kalau ingin memberi hibah dengan nilai besar gitu ya, itu juga harus kita pertimbangkan ke depannya. Karena memang betul, Pak, saya tidak ingkari, banyak orang nanya ya, banyak orang yang kemudian konsultasi itu, "Ustadz, ini kan saudara saya sudah dapat hibah dulu dalam bentuk besar gitu kan. Kok kalau meninggal masih dapat lagi warisan gitu ya, dan hanya sama dengan anak-anaknya yang lain yang belum dapat hibah gitu kan." Nah, maka di sini saya katakan tetap dia dapat. Karena itulah, Pak, kalau kita ingin menghibahkan harta kepada anak kita, jangan dengan pilah-pilah, hanya sebagian dapat hibah. Kalau bisa semuanya dapat hibah. Karena kalau semua anaknya dapat hibah, Pak, pertanyaannya tidak akan muncul. Tahu ya? Jadi pertanyaan ini muncul, Pak, apakah yang sudah dapat hibah masih dapat warisan? Pertanyaan ini muncul karena hibahnya hanya sepihak saja gitu. Yang lain nggak dapat gitu ya. Kalau semuanya udah dapat hibah, saya pikir enjoy aja, mereka bilang, "Ya udah, nanti kita dapat warisan lagi kok." Gitu kan. Karena semuanya sudah dapat. Makanya di antara ketentuan hibah juga yang disampaikan oleh para ulama, bahkan ada yang mengatakan wajib, adalah harus menggunakan asas proporsional keadilan, melihat semua anaknya gitu. Jadi tidak sepihak saja untuk diberikan. Nah, kayak gitu, Pak. Intinya tidak membatalkan hak waris, tetap dia dapat sebagai ahli waris. Baik, silakan, Pak. Ada karyawan yang meninggal dan di situ ada surat kuasa warisnya, ya. 2 anak sama suami. Nah, Yang meninggal perempuan. Karyawan perempuan meninggal. Anaknya ini anak suami sebelumnya. Oh, anak bawaan, anak tiri. Anak yang dari suami yang Anak. sebelumnya. Jadi nikah sama suami yang baru ini nggak punya anak. Nggak punya anak, oke. Di ahli warisnya itu ada 3. Nggak, anak ini anak bersama suami, berarti anak kandungnya juga kan? Anak kandung. Tapi dari pernikahan sebelumnya. Oh ya, bukan anak tiri, berarti anak kandung. Jadi nikah lagi sama suami yang Baru sampai sakit ini tidak punya anak, oke. Di situ kan sudah menyerahkan surat kuasanya terkait waris. Diberikan
diberikan kepada anak tertuanya. Diberikan kepada anak tertua. Artinya diwakilkan ke anak tertuanya. Diwakilkan pembagiannya atau diserahkan? Diserahkan. Artinya hak-hak yang dari perusahaan ini Untuk anak tertuanya. menerima itu di situ. Ah. Diwakilkan ke itu. Nah, Ya. kami sebagai seorang SDM terkait pemberian itu, kalau toh nanti tidak diterapkan pembagian warisnya sesuai dengan syariat, bagaimana kami sebagai orang SDM ini? Oh, karena statusnya sebagai wakil untuk menyerahkan hak dia kan. Oke. Tapi gini dulu Pak, saya perlu klarifikasi dulu. Itu yang dimaksud dengan hak sebagai karyawan yang meninggal ini, itu sebagai hak dalam arti gaji yang dikumpulkan dalam Pesangonnya dia. pesangonnya, atau ada nggak di situ santunan perusahaan yang itu bukan pesangon? Santunan sudah diberikan, ada sendiri. Ah. Terus itu sangonnya itu hak dia selama dia bekerja. Ada bekerja kan? Betul. Artinya gini Pak, kalau untuk santunan itu bukan harta waris. Jadi kalau misalnya sesuai dengan wasiat, ini wasiat sebenarnya, sesuai dengan wasiatnya hanya diberikan kepada anak tertua, itu nggak ada masalah. Ya, jadi seperti asuransi yang dikhususkan penerimanya siapa gitu kan. Tapi kalau itu hasil pekerjaannya Pak, maka itu sebenarnya kan harta waris, karena hasil usaha dia ketika masih hidup. Nah kalau itu harta waris, berarti secara hukum waris kan harus dibagi sesuai dengan hukum waris. Bahwa yang menerima hak waris itu dua anaknya dengan suaminya. Suaminya dapat 1/4, sisanya dua anaknya bagi sama rata kalau laki-laki semua. Tapi rupanya dia menentukan yang menerima hanya anak tertua saja. Nah, maka dalam masalah ini Pak, hukum asalnya wajib menjalankan hukum waris. Dalam arti perusahaan yang kemudian mewakili penyerahan ini itu harus memberikan, ya kalau hanya diberikan kepada anak tertua Pak, dalam arti anak tertua nanti membaginya sesuai hukum waris nggak ada masalah kan, ya cuma ngambil aja gitu kan. Nah, kalau masalah nanti disalahgunakan itu urusan dia Pak. Artinya bagian administrasi nggak punya tanggung jawab, harus menelusuri sampai dibagi sesuai hukum waris, nggak juga. Ya, jadi intinya bisa saja disebutkan dulu ini hasil kerjaan ibumu gitu kan ketika masih hidup. Nah ini silakan dibagi-bagi kepada semua ahli waris. Nggak juga wajib menjelaskan Pak. Ini bapakmu dapat 1/2 gitu ya, 1/4 sisanya untuk, ya jelasinnya juga repot juga nanti Pak ya. Cukup omongin aja ini adalah hasil atau hak dari almarhumah yang diserahkan kepada ahli waris. Nah kalimatnya kepada ahli waris Pak. Si penerimanya adalah anak tertua. Nah masalah nanti rupanya si anak tertua ini tidak menyerahkan kepada seluruh ahli waris, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah adapun kita di bagian administrasi ini tidak ada kewajiban untuk langsung sampai sedetail-detailnya seperti itu. Tapi kalau misalnya ingin menjelaskan biar dia tahu apa amanah, ini kan amanah sebenarnya kan. Nah itu biar dia tahu, ya itu bagus untuk memberikan ilmu kepada orang tersebut. Ya seperti itu Pak. Ya. Jadi kalimatnya ahli waris itu Pak, kalimatnya ahli waris. Nah itu sudah jelas berarti siapapun yang disebut ahli waris. Ya. Baik, sekali lagi Pak tadi. Siapa nih antara dua? Ya Pak. Kalau seandainya orang tua ada 6 anaknya, kemudian 3 anak sudah dikasih hibah. Nah kasus kayak tadi. Ya. Dia nggak dikasih hibah. Tapi 3 anak dikasih hibah nih, kemudian setelah orang tua nggak ada, yang 3 anak dikasih hibah ini, dia wasiat yang tulis kepada mereka pada 6 sesuai yang mereka punya hak. Jadi dia ini rela untuk dikasih yang 3 orang yang Oh yang tersisa untuk 3 yang belum dapat hibah. Nah kalau ini apakah masih memperhitungkan waris dulu, kemudian dibagi dulu kepada semua anaknya, baru nanti yang 3 yang dikasih hibah merelakan untuk ini, yang ini untuk 3 orang yang belum dikasih hibah, atau seperti apa? Nah ini kita perlu telusuri dulu Pak. Ketika sisa harta almarhum itu dimaksudkan untuk diberikan kepada 3 anak yang belum dapat hibah, itu statusnya apa? Bisa jadi itu statusnya juga hibah sebenarnya, tapi belum diserahkan. Ya, dalam arti 3 anak yang di awal itu sudah dapat hibah lalu sudah diserahkan, sedangkan 3 anak yang lain itu sebenarnya mau dihibahkan juga gitu kan, tapi belum diserahkan. Kalau misalnya seperti itu gambarannya Pak, ya berarti itu bukan harta waris, sudah menjadi milik ketiga anaknya. Tapi kalau misalnya itu sebagai betul-betul harta waris Pak ya, karena misalnya tidak ada ikrar hibah dan seterusnya, ya maka dalam masalah ini hukum asalnya tadi si harta yang tersisa tetap diberikan sebagai waris kepada 3 anak yang sudah dapat hibah.
Tapi masalah mereka mau menerimanya atau tidak, Pak, itu kembali kepada mereka sendiri. Bisa jadi mereka nanti berpikir atau mereka ngomong, kita kan dulu waktu Bapak masih hidup sudah dapat hibah. Ya udahlah, hak saya sebagai ahli waris mau saya serahkan kepada 3 saudara yang nggak dapat hibah. Berarti dia menghibahkan haknya kepada 3 saudara yang lain. Bukan orang tua yang meninggal yang menghibahkan sebenarnya, Pak, tapi ahli waris yang menghibahkan. Tapi dengan catatan juga bahwa ahli waris yang sudah dapat hibah ini tadi, Pak, dia sadar sebenarnya dia punya hak atas harta tersebut, tapi mungkin karena merasa sudah dapat akhirnya dia hibahkan. Karena kalau misalnya dia nggak sadar dia punya hak, Pak, bisa jadi ya tadi misalnya dia hadir di pengajian waris, tadi saya sampaikan bahwa hibah tidak membatalkan hak waris, dia lah kemarin berarti saya masih punya hak dong atas rumah itu gitu kan. Dia gugat itu pemberian yang kemarin sudah diserahkan. Akhirnya jadi konflik antara ahli waris. Nah, jadi dia harus tahu dulu rupanya saya punya hak di sini sebenarnya. Tapi saya ingin serahkan hak saya kepada saudara yang belum dapat hibah dari orang tua. Dan yang terakhir, Pak, ini juga harus dipahami, orang tua dalam hal ini sebenarnya sudah melakukan kesalahan. Orang tua sudah melakukan kesalahan. Kenapa? Karena dia hibahnya hanya kepada sebagian anak, sedangkan sebagian lain nggak dapat. Ya, kalaupun misalnya, Pak, anak yang belum dapatnya belum balik, masih kecil, tetap harus dikasih. Caranya bagaimana? Kepemilikannya tetap ditentukan, tapi nanti diwalikan kepada yang sudah dewasa. Jadi bukan berarti hibahnya hanya untuk anak yang udah dewasa aja, sedangkan yang masih kecil nggak dapat. Ya itu tadi, nanti kan anak yang kecil ini lama-lama akan dewasa juga gitu kan. Nuntut juga dia hibah yang sama kepada. Apalagi hibah itu biasanya apa, Pak, yang ada di bayangan kita? Bukan uang cash, hibah itu biasanya. Ya, tanah, rumah gitu kan, yang itu asetnya jangka panjang dan seterusnya. Nah, si anak yang masih kecil yang belum dapat hibah ini, Pak, pasti dia akan beranjak dewasa. Nuntut juga dia, kenapa kok cuma kakak saya aja yang dapat tanah gitu, saya nggak dapat gitu kan. Nah, disitulah akan terjadi konflik. Makanya hibah ini perlu diantisipasi untuk diberikan semua. Bahkan ada kemungkinan kayak gini, Pak, sudah diberikan hibah kepada anak, qadarullah, Pak, istrinya hamil lagi, punya anak lagi. Berarti nanti harus diusahakan ketika anak ini lahir dapat juga dia sama seperti anak yang sudah dapat sebelumnya gitu. Intinya sekali lagi, Pak, kita kalau ingin menghibahkan sesuatu harus mengantisipasi jangka panjang, khawatir terjadi konflik antara anak-anak kita nantinya. Tapi kalau misalnya nggak mau terjadi seperti itu, ya udah nggak usah minta anak lagi. Tapi namanya anak kan udah nggak bisa ya kayak gitu, Pak. Jelas, Pak, ya? Baik, terakhir mungkin silakan. Kalau ada anak ya. Betul, iya. Kalau nggak ada anak misalnya, Pak, kita anggaplah nggak punya anak, ya bukan hanya hibah kepada seorang, tapi misalnya mau beramal ya, 100% hartanya untuk bangun masjid misalnya, atau 100% hartanya dibayarin pajak untuk infrastruktur. Kalau ada yang mau, nah, itu silakan aja. Kalau nggak punya anak yang nanti dia harus tanggung kebutuhannya, kayak gitu. Tapi tetap kalau menurut saya, Pak, kalaupun kepada orang lain, walaupun kita nggak punya anak, kita masih punya saudara, kita masih punya mungkin keponakan, gitu. Itu tetap jadi pertimbangan, meskipun itu bukan pertimbangan utama. Artinya tetap kalau bisa nilainya hanya 1/3 saja maksimalnya, dan sisanya ada keluarga kita lain yang juga. Toh siapa sih, Pak, yang pasti akan mendoakan dan membaca istighfar untuk kita kalau kita meninggal kalau nggak punya anak? Ya saudara-saudara kita. Lah kalau kita misalnya meninggal, Pak, saudara kita nggak dapat apapun dari kita, ya kan? Pertanyaannya mau nggak dia baca istighfar untuk kita, Pak? Lupa sama kita gitu kan. Tapi kalau kita sediakan harta yang nanti akan dia dapatkan sebagai ahli waris, Pak, saya pikir rasa terima kasihnya itu membuat dia akan mudah mengirimkan amalan soleh kepada kita semua. Jadi maka jangan hanya kita melihat anak kita saja, tapi juga lihat keluarga kita yang lain. Nah, seperti itu. Ya, gitu, Pak. Baik, sepertinya ini sudah pada siap mati semua. Mau nggak, bukan siap mati, Pak. Jadi kita nggak tahu aja. Kayaknya. Baik, mungkin kalau kita cukupkan ya, waktu juga membatasi kita. Mari kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wassalamu